Penugasan adalah salah satu bentuk masalah optimasi dalam program linear yang bertujuan untuk menempatkan sejumlah sumber daya seperti pekerja, kendaraan, atau mesin ke sejumlah tugas tertentu secara efisien, sehingga total biaya minimum dan total keuntungan maksimum dapat dicapai. Oke, di sini disajikan soal, yaitu sebuah perusahaan memiliki 4 orang pekerja yang tersedia. Kemudian, perusahaan berencana untuk menambahkan seorang pekerja yang biayanya merupakan 135% dari biaya pekerja ketiga. Diketahui, penugasan pekerja setiap pekerjaan seperti tabel berikut. Lalu ditanyakan, A. Tentukan total biaya minimum untuk setiap pekerja. B. Tentukan total biaya minimum jika pekerja C tidak boleh melakukan pekerjaan 2. Dan C. Tentukan total biaya minimum jika pekerja A harus mengerjakan pekerjaan 1. Oke. Yang pertama, kita akan kerjakan soal yang A, yaitu tentukan total biaya minimum untuk setiap pekerja. Karena pada soal disajikan tabel penugasan seperti berikut, dan soal mengingat kita untuk menambahkan pekerja yang biayanya merupakan 135% dari biaya pekerja ketiga. Maka ini adalah pekerja ketiga atau pekerja C. Kita akan menambahkan pekerja kelima, kita sebut saja pekerja E, dengan total biaya 135% dari biaya pekerja C. Maka kita bisa kalikan biaya pekerja C dengan 135% atau 1,35. Maka kita akan hitung pekerja E dengan pekerja A1, yaitu 19 dikali 1,35 menghasilkan 25,65. Lalu E pekerjaan 2, 17 dikali 1,35 sama dengan 22,95. Pekerja E3 21 kali 1,35 28,35. Pekerja E4 24 kali 1,35 dengan 32,4. Oke, di sini kita telah mendapatkan hasil dari pekerja ketiga dikali 135%. Oke, maka kita dapat tulis pada tabel 25,65 28,35 dan 32,4. Oke, kita peroleh tabel baru yaitu sebagai berikut. Oke, kita akan lanjut pada tabel selanjutnya. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa pekerja ada 5 dan pekerjaan ada 1, 2, 3, 4. Karena pada tabel, bentuk tabel ini tidak seimbang antara pekerja dan pekerjaan, maka kita dapat tambahkan variabel dummy di sini. Dengan nilai variabel dummy 0, 0, 0, 0. Kita tambahkan variabel dummy agar dapat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, agar juga pada tabel memperoleh bentuk seimbang antara pekerja yang totalnya 5 dan pekerjaan yang tadinya totalnya 4 menjadi ditambah dummy jadi 5. Selanjutnya kita akan melakukan reduksi kolom
Stepnya sama dengan reduksi baris. Kita memilih nilai terkecil dari kolom, lalu nilai-nilai kolom ini akan kita kurangkan dengan nilai terkecil yang sudah kita pilih. Misal, kita sebut saja VJ. Lalu kita pilih nilai terkecil dari kolom 1, 15, lalu ini 17, lalu ini 21, ini 17, dan ini 0. Lalu kita akan kurangkan nilai-nilai kolom ini dengan VJ. Bisa 20 kurang 15, kita peroleh 5 kurang 15, 15 kurang 15, ini 4, 5 kurang 15, ini 15. Oke, selanjutnya 25 kurangi 17 kurangi 8, 1, 17, 23 peroleh 17, 5,95. Selanjutnya 22 kurangi 21, 1, 23 kurangi 22, kita peroleh 2, 23 kurangi 1 ya, 21 kurangi 21, 0, 24 kurangi 21, 3, dan 8 kurangi 21, 8 kurangi 21, 7 kurangi 21. Oke, selanjutnya kolom keempat, 28 kurangi 17, 28 kurangi 17, 17 kurangi 17, 0, 24 kurangi 17, 7, 24 kurangi 17, 7, 24 kurangi 17, 15,4. Lalu yang ini karena semua nilai kolom ini 0, kurangi 0 adalah 0. Selanjutnya kita akan memilih himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar. Dari mana kita bisa memilih himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar? Kita akan pilih, lalu kita akan coret baris atau kolom dengan jumlah 0 terbesar. Nah, di sini ada kolom dummy dengan jumlah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan coret. Lalu di sini ada baris B dengan nilai 0 atau jumlah 0, 1, 2, 3. Kita coret. Dan C dengan jumlah 0, 1, 2, 3. Kita akan coret. Oke, kita peroleh himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar yaitu C5, C21, dan C23 dengan jumlah 3 dengan jumlah nilai 03. Karena himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar ini masih 3 dan kurang dari 5, maka tabel ini belum optimal. Jadi kita akan melakukan step selanjutnya, yaitu memilih nilai terkecil yang tidak tertutup oleh coretan atau garis. Kita dapat lihat di sini, ini tidak tertutup, ini dan ini. Dengan nilai terkecilnya kita peroleh 1. Kita dapat sebut 1 ini M. Selanjutnya kita akan kurangkan angka yang tidak tertutup dengan garis dengan M ini. Kita akan buat tabel selanjutnya. Kita akan memperoleh tabel baru dengan angka yang tidak tertutup kita kurangi dengan M kecil sama dengan 1. Lalu kita hitung 4, 7, 8,
0, 10. Lalu yang D ini 9, 5, 2, 6. Lalu yang bawahnya 9,65, 4, 4,95, 6,35, dan 14,4. Lalu untuk kolom yang belum terisi, jika yang tertutup oleh garis satu kali, kita akan tulis ulang atau tulis kembali. Oke, yang tertutup satu kali ada B. Ini 0, 1, 2, 0, 4, 0, 0, 7. Dan yang dummy ada di sini 0, 0, 0. Lalu ada angka yang tertutup oleh garis dua kali. Ini kita akan tambahkan dengan bilangan M kecil sama dengan 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Dan ini juga 1. Oke. Proses selanjutnya sama, kita akan melakukan pemilihan himpunan bilangan bebas dengan jumlah terbesar lagi. Oke. Terus gimana? Yang terbesar. Kita akan memilih kolom atau garis dengan jumlah 0 paling banyak atau terbesar. Di sini ada kolom dummy, ada 0 dengan 1, 2, 3. Kita coret. Lalu baris A ada 1, 2. Kita coret. Lalu baris B ada 1, 2. Kita coret. Dan baris C ada 2 juga, kita coret. Tuh ada. Jadi kita peroleh C13, C21, C34, dan C55 dengan jumlah 4 kurang dari 5. Karena tabel ini belum optimal, jadi kita akan membuat tabel baru lagi. Dengan cara seperti tadi, kita akan memilih nilai atau angka terkecil yang tidak tertutup oleh garis. Kita dapat memperoleh angka 2 ini. Jadi yang kecil sama dengan 2. Lalu kita akan kurangkan angka yang tidak tertutup dengan garis dengan bilangan 2 itu. Lalu kita dapat memperoleh D ini 9 kurangi 2, 7, 5 kurangi 2, 3, 0, 4. Lalu ini juga sama, 7,5, 42,95, dan ini 4,35, dan ini 12,4. Lalu yang tertutup sekali dengan coretan sekali, kita akan tulis ulang 4, 0, 4, 7, 1, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 7, dan ini 0, 0. Lalu yang tertutup coretan 2 kali ini akan kita tambahkan dengan bilangan M kecil ini. Lalu berarti ini 2, ini 3, dan ini 3. Oke, memperoleh tabel seperti berikut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, karena di tabel sebelumnya hasilnya belum optimal, maka kita akan melakukan revisi tabel lagi dengan dalam metode Hungarian, yaitu dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mencoret garis dan kolom di mana terdapat 0 terbanyak. Sehingga himpunan bilangan bebas dengan 0 terbesar
adalah C13, C21, C32, C43, sehingga 4 kurang dari 5. Sehingga tabel ini itu belum optimal karena garis-garisnya belum memenuhi syarat. Oke, karena pada tabel sebelumnya itu belum optimal, maka kita akan menentukan M terkecilnya lagi untuk melakukan revisi tabel lagi. Nah, M kecil itu dicari atau didapatkan dari angka paling terkecil dari angka-angka yang tidak tercoret oleh garis, yaitu angka 2,95. Sehingga kita bisa menuliskan di sini A, B, C, D, E, yaitu dengan cara yang sama, mengurangkan angka yang tidak tertutup garis oleh M dan menambahkan angka yang tertutup oleh 2 garis dengan M. Dan angka yang tercoret oleh 1 garis itu tetap. Jadi kita di sini menulis angka yang tercoret 1 garis dulu. Lalu kita mengurangkan angka yang tidak tertutup oleh garis dengan M. Lalu kita akan menambahkan angka yang tercoret oleh 2 garis dengan M. Selanjutnya kita akan mencoret baris dan kolom di mana di dalam baris dan kolom itu terdapat 0 terbanyak. Sehingga himpunan bilangan bebas dengan 0 terbesar adalah C13, C21, C32, C55, sama dengan 4 kurang dari 5. Nah, di sini terlihat bahwa tabel tersebut belum optimal, maka kita akan melakukan revisi tabel lagi dengan dalam metode Hungarian, yaitu dengan cara menentukan M terkecil dari tabel ini, yaitu 1,05. M sama dengan 1,05. Lalu kita menghitung lagi dengan cara yang sama untuk tabel selanjutnya. Oke, karena ini 4 kurang dari 5, maka tabel tersebut belum optimal, sehingga kita harus membuat revisi tabel lagi dalam metode Hungarian, yaitu dengan cara yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana kita akan menuliskan angka yang tercoret oleh 1 garis. Lalu kita mengurangkan angka yang tidak tertutup oleh garis dengan M.
Lalu kita menambahkan angka yang terserat oleh dua garis dengan M. Lalu kita coret baris dan kolom di mana terdapat angka 0 paling banyak, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, dan kolom 5, dan kolom 5. Sehingga di bulan bilangan bebas dengan 0 terbesar yang didapatkan adalah C11, C24, C32, C43, dan C55 sama dengan 5. Nah, di sini sudah optimal. Namun ternyata dalam hasil akhir ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan ini, dan yang kedua adalah kemungkinan ini. C13, C21, lalu C32, C44, dan C55. Dan bisa kita tuliskan pada tabel akhir atau kesimpulannya, yaitu A sama dengan 1 pada kemungkinan pertama, dan B itu pada pekerjaan 4, C pada pekerjaan 3, D pada pekerjaan C pada pekerjaan 2, dan D pada pekerjaan 3, dan E adalah dummy. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, A adalah pekerjaan 3, B pekerjaan 1, C pekerjaan 2, D pekerjaan 4, dan E adalah dummy. Lalu pos ini adalah nilai awal pada tabel awal tadi, sehingga kita masukkan untuk pekerjaan 1 adalah 20, B pekerjaan 4 adalah 17, C pekerjaan 2 adalah 17, D pekerjaan 3 24, dan dummy-nya 0. Lalu pada kemungkinan 2, A sama dengan pekerjaan 3 yaitu 22, B adalah pekerjaan 1 yaitu 15, C pekerjaan 2 17, dan D pekerjaan 4 24, dan dummy-nya adalah 0. Lalu kita jumlahkan pada kos di kemungkinan pertama, yaitu 20 ditambah 17 tambah 17 tambah 24 sama dengan 78. Dan pada kemungkinan kedua kita menjumlahkan kosnya, yaitu 22 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 24 sama dengan 78. Sehingga pada hasil akhirnya adalah jumlah pada kos dua kemungkinan tersebut adalah sama. Oke, jadi total biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap pekerja melakukan satu pekerjaan adalah 78. Oke, sekarang kita akan mengerjakan nomor B, yaitu dengan soal tentukan total biaya minimum jika pekerja C tidak boleh melakukan pekerjaan 2. Di sini sudah ada tabel yang sudah ditambahkan dengan pekerja E dan dummy. Setelah itu, kita ganti C pekerja 2 dengan M besar karena sesuai dengan syarat jika pekerja C tidak boleh melakukan pekerjaan 2. Setelah itu, kita mereduksi baris dengan cara mencari nilai kecil dari baris per baris tersebut, kemudian setiap kolomnya dikurangi dengan baris tersebut. Misal kita sebut dengan UI. Nilai terkecil dari A adalah 0, terkecil dari B adalah 0, terkecil C 0, terkecil D 0, dan terkecil E 0. Karena semua nilai terkecil 0 dan
ketika kolomnya dikurangi dengan 0, maka tabelnya akan tetap. Setelah mereduksi baris, kita akan mereduksi kolom. Mereduksi kolom dengan cara mencari nilai terkecil dari per kolom tersebut di tabel tersebut. Misal kita sebut dengan VJ. VJ kolom 1 itu ada 15, kolom 2 ada 18, kolom 3 21, dan kolom 4 ada 17, serta kolom dummy-nya ada 0. Setelah ini kita kurangkan per kolomnya dengan nilai terkecil dari kolom tersebut. Didapatkan tabel sebagai berikut. 20 dikurangi 15 itu ada 5, 0, 4, 10, 10,5, ada 7, 0, M, min 12. Oke, setelah dikurangkan dengan nilai terkecil dari masing-masing kolom, didapatkanlah tabel seperti berikut. Setelah itu, kita mencari himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar, yaitu kita bisa mencoret 0 terbanyak yang ada pada garis atau pada kolom. Kita bisa mencoret kolom M, terus kita bisa mencoret yang B, dan kita bisa mencoret yang C. Didapatkan himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar itu ada C21, C33, dan C55. Sama dengan 3 kurang dari 5. Karena jumlah garis masih kurang dari jumlah baris atau jumlah kolom, maka kita perlu merevisi tabel atau membuat tabel baru dengan cara mencari nilai terkecil dari bilangan yang ada di tabel dengan yang tidak tertutup oleh garis, yaitu ada angka 1. Kita bisa misalkan angka 1 itu dengan M sama dengan 1. M itu bilangan terkecil yang tidak tertutup oleh garis. Kemudian, untuk membuat tabel baru, kita bisa hitung. Untuk yang tidak tertutup, itu kita bisa dikurangi dengan M. Kalau yang tertutup 2 kali, itu kita bisa ditambah dengan M. Sedangkan yang tertutup 1 kali itu tetap atau tidak berubah. Jadi kita bisa dapatkan tabel barunya, yaitu 4, 6, 0, 10, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 4, M, 8, 11, 0, 7, 1, 0, 7, 0, 6, ini juga 4, 9, 9,65, 3,95, 6,35, 14,4, Oke, setelah didapatkan tabel baru, kita mencari lagi himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar untuk mengecek apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Kita bisa coret lagi dengan 0 terbanyak yang ada pada garis atau pada kolom. Kita bisa coret kolom dummy. Kita bisa coret baris B. Kita juga bisa coret kolom ketiga. Sehingga kita dapatkan himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar itu ada ini. Itu ada C13, C21, dan C55. Sama dengan 3 kurang dari 5. Ternyata setelah membuat tabel baru dan mengecek lagi himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar, jumlah garisnya masih kurang dari 5. Jadi kita perlu merevisi atau membuat tabel baru lagi sampai tabelnya optimal, sampai jumlah garis sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Sehingga kita cari lagi nilai terkecil dari kolom-kolom yang tidak tertutup oleh garis, itu kita bisa dapatkan M-nya sama dengan 4. Kita bisa tulis di sini M-nya sama dengan, M-nya sama dengan 3,95. Kemudian kita membuat tabel baru dengan langkah yang sama, yaitu yang tertutup 1 kali tetap, tertutup 2 kali itu ditambah M, dan tidak tertutup itu dikurangi M. Sehingga didapatkan tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel baru yang kita dapatkan setelah kita menghitung tabel ini dengan syarat-syarat yang tadi. Setelah itu, kita mengecek lagi atau mencari lagi himpunan bilangan bebas dengan jumlah 0 terbesar itu kita bisa coret lagi yang terbanyak pada kolom dummy, B, kolom 3,
dan kolom 2. Oke, sehingga kita dapatkan himpunan bilangan bebas dengan jumlah nol terbesarnya itu ada C13, C24, maaf, ada C13, C21, oke, sehingga kita dapatkan ini ada C13, terus ada C21, terus ada C45, dan C52 sama dengan 4 kurang dari 5. Ternyata setelah kita membuat tabel lagi dan kita cek lagi himpunan bilangan bebas dengan jumlah nol terbesarnya itu masih kurang dari jumlah baris atau kolom yang ada. Jadi kita harus membuat tabel baru lagi sehingga sampai menjadi 5 sama dengan 5, atau sehingga menjadi jumlah garis sama dengan jumlah garis sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Oke, kita cari lagi bilangan terkecil yang tidak tertutup oleh garis yang ada pada kolom tabel ini. Kita bisa dapatkan yang kecil itu sama dengan 0,05. Oke, kita bisa masukkan ke dalam tabel yang baru. Setelah kita menghitung dengan syarat-syarat yang tadi, yang tidak tertutup itu dikurangi dengan bilangan terkecil yaitu 0,05, yang tertutup 1 kali itu tetap dan yang tertutup 2 kali itu ditambah dengan M, kita dapatkan tabel seperti berikut. Kemudian kita mengecek lagi himpunan bilangan bebas dengan jumlah nol terbesar yang ada pada tabel baru ini. Kita bisa coret ini juga bisa kita coret, ini kita coret, sehingga kita dapatkan himpunan bilangan bebas dengan jumlah nol terbesar itu ada C11, C24, C33 dan C45 serta C52. Kita dapatkan C11, C24, C33, C45, C55. Oke, sehingga kita dapatkan himpunannya C11, C24, C33, C45, dan C55 dengan jumlah 5 sama dengan 5. Sama dengan 5. Karena jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka tabel ini sudah optimal. Kemudian, jadi kita dapatkan pekerja A dapat melakukan pekerjaan atau job nomor 1 dengan biaya, kita lihat pada tabel awal, biaya untuk mengerjakan pekerjaan nomor 1 itu ada 20. Kemudian pekerja B bisa mengerjakan pekerjaan 4, B mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya 17. Pekerja C bisa mengerjakan pekerjaan nomor 3, didapatkan nilai biaya atau koefisien 21, D itu bekerja pada dummy sama dengan 0, dan pekerja E mengerjakan pekerjaan nomor 2 dengan biaya 22,95. Sehingga kita bisa dapatkan total biaya minimum jika pekerja C tidak boleh melakukan pekerjaan nomor 2. Kita bisa jumlahkan semua biayanya, Z-min sama dengan 20 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 0 ditambah 22,95. Sehingga kita dapatkan Z-min-nya sama dengan
80,90. Jadi, total biaya minimum jika pekerja C tidak boleh melakukan pekerjaan nomor 2 itu adalah 80,95. Kita lanjut yang C, total biaya minimum jika pekerja A harus melakukan pekerjaan nomor 1 atau biasa yang namanya diprioritaskan. Jadi di sini syaratnya pekerja A harus melakukan pekerjaan nomor 1. Di sini ada pekerja A dan pekerjaan nomor 1. Kita ubah menjadi 0. Lalu langkah pertama kita akan melakukan MOC, yaitu mengurangi baris-baris dengan nilai terkecilnya atau biasa kita misalkan dengan UI. Di sini nilai terkecil dari baris A ialah 0, baris B 0, 0, 0, dan 0. Lalu kita kurangkan baris A sampai E dengan nilai terkecilnya, dan nilai terkecilnya di sini semuanya terlihat 0, maka tabel tersebut nggak bisa tetap atau angkanya tetap sama. Jadi kita melakukan langkah yang pertama, kita tulis dulu, yaitu MOC. Lalu langkah kedua, kita menggunakan TOC dengan mengurangkan nilai terkecil dari per kolomnya, atau biasa kita misalkan dengan VJ. Nilai terkecil dari kolom pertama yaitu 0, nilai yang terkecil dari kolom kedua itu 17, 21, 17, lalu 0. Jika sudah, kita kurangkan kolom dengan nilai terkecilnya, kita masukkan ke tabel berikut ini. Di sini, kolom pertama 1, kita kurangkan ke 0, semuanya jadinya hasilnya sama ya. Lalu kolom kedua kita kurangkan dengan 17. Lalu kolom ketiga kita kurangi dengan 21. 1, 2, 0, 3, 4, 5. Setelah itu 28. Di sini kolom keempat kita kurangi dengan 17. 11, 0, 7, 7 dan 15. Daminya 0, 0, 0, 0, dan 0. Karena nilai terkecil dari dami juga 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari himpunan elemen bebas dengan nilai yang terbesar, yaitu ada di C11, C24, C32, dan C55. Selanjutnya kita akan mencari atau membuat tabel baru karena hasilnya dilihat belum optimal ya, karena jumlah garisnya tidak sesuai dengan banyaknya jumlah baris dan jumlah kolom. Oke, dengan cara baris atau kolom yang digaris oleh satu baris itu tetap nilainya tetap, lalu yang dilewati oleh dua baris maka ditambah nilai terkecil, dan bilangan yang tidak digaris akan dikurangi dengan nilai terkecil. Selanjutnya kita akan cari nilai terkecil dari bilangan-bilangan yang tidak ditutupi oleh garis. Kita misalkan P, dimana P itu adalah 1. Oke, sama seperti sebelumnya kita akan mencari himpunan elemen bebas dengan nilai 0 terbesar.
hasilnya sudah ditunjukkan teman-teman di sini. Sama seperti sebelumnya, himpunan elemen bebasnya itu ternyata ada di C11, C24, C32, dan C5. Oke, langsung garis. Nah, dapat dilihat di sini jumlah garisnya masih 4 ya teman-teman, tidak sesuai dengan jumlah baris atau kolomnya. Maka tabel ini belum optimal, sehingga kita harus membuat tabel baru lagi dengan cara seperti sebelumnya. Oke, dilihat dari tabel sebelumnya, dapat dilihat nilai terkecilnya atau P yaitu sama dengan 2, sehingga tabel baru yang dihasilkan seperti berikut ini. Lalu, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari himpunan elemen baris dengan nilai 0 terbesar. Didapatkan yaitu C11, C24, C32, C43, dan C55. Artinya, baris ini sudah optimal dan kita tidak perlu melakukan atau membuat tabel baru lagi. Oke, karena sudah didapatkan tabel di mana, maka dapat dilihat pekerja A akan melakukan job 1, lalu pekerja B akan melakukan job keempat, pekerja C akan melakukan job kedua, pekerja D akan melakukan job ketiga, dan pekerja E akan melakukan job kelima. Ini sudah optimal karena tidak ada yang bertabrakan ya teman-teman. Satu pekerja akan mengerjakan satu pekerjaan. Lalu, berapa sih hasil optimumnya? Nah, itu kita akan melihat kembali tabel awalnya. Kita lihat nilai A pada job pertama adalah 20, maka di sini 20 ditambahkan dengan pekerja B di job keempat yaitu 17, ditambahkan 17, lalu ditambahkan lagi dengan pekerja C di job kedua yaitu 17, ditambah dengan pekerja D di job ketiga yaitu 24, dan pekerja E di job kelima yaitu 0, sehingga didapatkan hasil yaitu 78. Maka perusahaan akan menghemat sebesar 78 jika mengerjakan pekerja A pada job pertama, pekerja B pada job keempat, pekerja C pada job kedua, pekerja D pada job ketiga, dan pekerja E pada job kelima.